Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Fuadi Islami. Saya dari pemateri yang berada dalam grup 3. Saya di sini akan membahas 3 poin penting dalam pembuatan kurikulum bahasa. Pertama ada language content, kedua ada proses, kedua ada product. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, language content. Konten yang bagus biasanya include 3 subkomponen penting. Di samping language content, structures, grammatical forms, dan lain-lain, pembelajaran bahasa juga mencakup tematik dan situational content. Lalu, tematik dan situational content itu apa? Tematik content yaitu mengacu pada topik yang diminati dan subjek bidang pengetahuan yang dipilih sebagai tema atau yang akan dibahas. Biasanya tema yang dibahas tergantung dari usia pembelajaran dan kriteria sosial lainnya. Untuk situational content yaitu mengacu kepada konteks di mana tema dan topik linguistik dipresentasikan atau disajikan. Contohnya tempat, waktu, tipe interaksi, dan partisipan yang dipresentasikan di situasi pembelajaran. Yang kedua, proses. Seperti halnya pengembangan silabus, proses mengacu pada bagaimana instruksinya tersampaikan dan target pembelajarannya tercapai. Hasil dari proses berasal dari mayoritas tiga area. Jadi prosesnya itu mayoritasnya ada 3 area. Yang pertama, organization. Proses ini berkaitan dengan keputusan saat pengorganisasian yang bergantung pada asumsi pendidikan dan linguistik yang menjadi dasar pemahaman kita. Artinya, dalam proses ini kita semua tergantung pada kriteria level pemahaman kita dan kriteria lainnya. Terus, area yang lainnya disebut dengan the role of learner and the role of teacher. 2 role play ini juga mempengaruhi proses dalam pengembangan silabus. Tentu saja, kita sebagai guru dan sebagai pendidik dan yang dididik itu role play-nya itu saling menguatkan satu sama lain, saling berkesinambungan. Karena itu ini juga penting. Jadi 3 area tadi saya sebutkan kembali: organization, the role of the learner, the role of teacher. 3 itu. Itulah yang menjadi proses pengembangannya itu. Untuk yang terakhir, product. Produk dalam desain silabus mengacu pada spesifikasi yang diekspektasikan oleh siswa. Spesifikasi ini digunakan dalam berbagai macam kelompok, di berbagai macam cara. Sebagai contoh, ketika perancang kursus memutuskan untuk fokus pada keterampilan daripada pengetahuan atau konten, definisi produk jauh lebih erat terkait dengan penggunaan aktual yang diharapkan dibuat oleh peserta didik dan dari bahasa baru. Spesifikasi keterampilan harus berdasarkan survei yang cermat tentu yang pastinya ya, dan evaluasi kebutuhan populasi siswa tertentu dalam harapan sekarang dan masa depan. Jadi keterampilan itu harus berdasarkan sesuai yang didasari dengan cermat dan evaluasi kebutuhan populasi siswa tertentu dalam yang mereka harapkan yang untuk saat ini dan masa depan. Jika siswa berencana untuk menggunakan bahasa target untuk membaca materi akademis atau teknis dan lainnya, misalnya, maka produk harus mencerminkan ini dengan menyatakan keterampilan membaca spesifik yang mereka butuhkan untuk menjadi ahli pada akhir kursus. Mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan. Tadi itu language content, proses, dan produk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.